Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus. Bagaimana kabarnya? Perkenankan saya menyapa semuanya saudara. Shalom. Saya percaya semuanya dalam keadaan sehat, bukan? Mari kita sambut renungan pagi dengan doa. Ya Tuhan, kami selalu rindu setiap pagi mendengar firman-Mu disampaikan lewat suara gembala, supaya kami semakin mengenal secara pribadi siapakah Tuhan Yesus itu, sehingga kami semakin melekat dengan Dia, semakin dekat dengan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Marilah bersama-sama kami dalam renungan pagi ini. Haleluya. Amin. Tema pagi ini yaitu mengenal Yesus secara pribadi. Terambil dari Yohanes 1 ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Nah saudara, siapa yang tidak mengenal Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes? Semua kita pasti mengenal nama ketiga murid Yesus ini, karena Alkitab sering menyebutkan nama mereka. Mereka adalah murid-murid yang dikenal sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi bagaimanakah dengan Andreas, yang juga merupakan salah satu dari murid Yesus? Hari ini kita akan belajar dari sosok Andreas yang tidak populer seperti Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes, tetapi memiliki pribadi yang sangat mengagumkan. Andreas adalah seorang Yahudi sejati yang merindukan kedatangan Mesias. Suatu ketika saat Andreas bersama-sama dengan Yohanes Pembaptis dan beberapa rekannya, ia bertemu dengan Yesus. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang sesungguhnya. Maka dengan segera Andreas meninggalkan Yohanes dan mengikuti Yesus. Ini bukanlah suatu sikap pengkhianatan karena Andreas meninggalkan Yohanes Pembaptis lalu mengikuti Yesus. Tetapi ini menunjukkan betapa besar kerinduan Andreas untuk bertemu dan mengenal Sang Mesias itu, yaitu Yesus secara pribadi. Andreas tidak hanya mau mengenal Yesus dari kata orang lain atau dari pengalaman orang lain. Contohnya dari kata atau dari pengalaman Yohanes Pembaptis, tetapi Andreas mau mengenal sendiri Yesus Kristus secara pribadi. Nah saudara, inilah kerinduan yang Tuhan inginkan agar supaya saya dan saudara juga mengenal kehidupan Yesus secara pribadi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengenal Yesus lebih lagi, yaitu suatu pengenalan yang dibangun dari hubungan yang mesra dengan Tuhan melalui doa dan ketaatan melakukan segala perintahnya. Oh, ada banyak orang percaya pergi ke gereja, rajin berdoa, taat memberikan persepuluhan. Namun mereka melakukan semua itu dengan tujuan agar hidupnya selalu diberkati Tuhan dan terhindar dari malapetaka. Nah saudaraku, jadi itu tujuannya supaya diberkati Tuhan lalu terhindar dari malapetaka. Nah saudara, motivasi mereka melakukan semua itu bukanlah untuk bertemu dan mengenal Yesus secara pribadi serta mengalami pertumbuhan dalam iman. Matius 6 ayat 33 berkata, "Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Nah, kerinduan kita kepada Tuhan haruslah lebih besar dari kebutuhan kita saat kita datang kepadanya. Marilah kita kembali memeriksa kehidupan kita, saudara. Apakah pengiringan kita kepada Tuhan selama ini sungguh-sungguh karena kita menginginkan Tuhan atau hanya berkat-Nya saja? Biarlah kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang selalu punya kerinduan untuk mengenal dan dekat dengannya secara pribadi. Saya tutup dengan kalimat ini. Bukti kita mengenal Yesus secara pribadi adalah ketika dalam hidup ini kita selalu menampilkan karakter Yesus. Amin.
Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami mau lebih lagi mengenal Engkau. Biarlah mata hatiku hanya tertuju kepadamu, dan berikanlah kegairahan untuk selalu mencari Engkau di dalam doa dan firman. Ya Tuhan, kami rindu supaya Engkau dan kami mempunyai persekutuan yang erat. Kami rindu semakin hari semakin mengenal Engkau, sehingga iman dan kasih kami akan bertumbuh semakin kuat. Ajarkanlah kami mencari lebih dulu kerajaan Allah, bukanlah berkat yang kami utamakan. Sebab kadangkala seperti orang Kristen pada umumnya, mereka beribadah karena ingin diberkati, sehingga mereka bukan mengutamakan Yesus secara pribadi, tetapi berkat-Nya, mujizat-Nya, pertolongannya. Tuhan, ajar kami mencari Engkau secara pribadi. Dan kalau kami sudah menemukan Engkau secara pribadi, dan hidup kami telah Engkau ubahkan menjadi ciptaan yang baru, apa yang tidak Engkau berikan ketika kami memohon kepadamu? Bahkan tanpa kami minta, Engkau lebih tahu apa yang kami butuhkan daripada kami tahu akan kebutuhan kami sendiri. Terima kasih banyak Bapa. Tanamkan firman-Mu di dalam loh hati kami. Kami serahkan seluruh keluarga kami, anak-anak kami semuanya, usaha, perekonomian kami semuanya. Tuhan buka jalan dan berkatilah kami. Inilah doa yang kami panjatkan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Nah saudaraku, sampai berjumpa esok hari dan tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.